Ya, namanya manusia sehat, bahwa pasti ada keinginan terhadap diri. Itulah dalam agama dihalalkan melalui nikah. Itu makanya kata Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad. Apa kata Rasulullah? Al-nikah bisunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Faman ragiba an sunnati, siapa yang tidak menyukai sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan termasuk sunnahku. Hadis riwayat Ahmad. Berarti adik-adik. Nah, dalam berbicara itu caranya tidak bagus. Tersinggung istrinya, tersinggung suaminya, tidak bagus. Ya. Yang kedua, nafkah bakti itu menyenangkan perasaan pasangan kita itu sama dengan nafkah bakti. Dengan omongan kita, dengan tindak tanduk kita, dengan gerak gerik kita, dengan kerja kita, senang pasangan kita sama dengan memberikan nafkah bakti. Jangan kita menyangka nafkah bakti itu hanya untuk suami istri. Sedangkan itu saja. Menyenangkan perasaan pasangan kita itu sama dengan memberi nafkah bakti. Apa contohnya? Dengan tindak tanduk kita, bahwa anak-anak kita sudah punya suami, sudah punya istri, tapi narkoba, tapi judi dikerjakan juga, ya, menghalalkan segala cara dikerjakan juga, mabuk-mabuk dikerjakan juga. Senang kira-kira pasangan kita itu kerjakan? Tidak. Nah, itu sama dengan nafkah bakti, namanya itu tidak memberikan nafkah bakti, namanya susah jiwa pasangannya itu karena perbuatan dia. Ya, namanya manusia sehat, bahwa pasti ada keinginan terhadap diri. Itulah dalam agama dihalalkan melalui nikah. Itu makanya kata Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad. Apa kata Rasulullah? An-nikah bisunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Faman ragiba an sunnati, siapa yang tidak menyukai sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan termasuk sunnahku. Hadis riwayat Ahmad. Berarti adik-adik menikah ini adalah dalam rangka menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Kalau dalam menjalankan sunnah Rasulullah, itu sama dengan ibadah kita menikah. Itu makanya nikah itu adalah ibadah. Jaga nikah itu dengan sebaik-baiknya. Hanya ajal yang menyesatkan. Nah, kadang-kadang tidak seperti itu. Sedikit masalah cerai, sedikit masalah cerai. Kalau itu yang terjadi, kalau itu akan dikenal rumah tangga itu. Ya. Kemudian untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah itu, Anda yang menikah berarti Anda sudah sama dengan menyatukan dua keluarga besar. Keluarga besar istri anggap seperti keluarga besar kita. Keluarga besar suami juga anggap seperti keluarga besar kita. Jangan kita berada sebelah. Orang tuanya itu, pasangan kita itu anggap seperti orang tua kita. Kadang-kadang ada sebagian tidak seperti itu. Maunya dia ke keluarganya saja, sementara keluarga pasangannya tidak mau dia. Kalau itu yang terjadi, kacau keluarga nanti. Jadi artinya kalau kita menikah ini sama dengan 1 kali 1. Coba saya tanya, 1 tambah 1 berapa? 2. 1 kali 1? 1 kali 1. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1? 1 kali 1? 1. Keluarga Anda nanti 1 kali 1 atau 1 tambah 1? 1 kali 1. Itu yang benar. Jangan sampai 1 tambah 1. Kalau 1 tambah 1 2 ya. Kalau 1 tambah 1, keluarga besar suami terserah kepada dia, keluarga besar kita terserah kepada kita, kan itu artinya itu. Hendaknya menikah itu adalah 1 kali 1. 1 keluarga besar suami, 1 keluarga besar istri digabung menjadi 1. Artinya keluarga besar pasangan kita itu sama dengan keluarga. Ayah dan ibunya sama dengan ayah dan anggap seperti ayah dan ibu kita. Hormati, sayangi, hargai dia. Ya, kalau ada apa-apa dia rawat, jaga dia dengan sebaik-baiknya. Harus seperti itu berumah tangga. Kakak, ya,
kakak, adiknya, mama, keponakan, segala macamnya, anggap seperti keluarga kita. Kalau begitu aman. Tapi kalau Anda berat-berat sebelah nanti itu kacau banget. Ya, itu ada kita melakukan hubungan suami istri. Jelas. Ada 4 macam istri itu tidak boleh digaul. Yang pertama, istri dalam masa haid. Anda tahu dengan haid? Tahu dengan haid? Sudah pernah haid? Belum, semuanya Pak. Dulu ada pertanyaan waktu itu haid, Pak. Pernah haid, kenapa? Orang ini nggak boleh lupa. Boleh kan? Haid itu artinya istri kita datang bulan, menstruasi. Kalau istri kita itu menstruasi datang bulan, haram hukumnya kita berhubungan suami istri. Hindari itu, tidak boleh dalam Al-Quran. Ya. Yang kedua, dilarang kita berhubungan suami istri dalam masa nifas. Masa nifas itu artinya istri kita habis melahirkan. Tidak boleh kita melakukan hubungan suami istri. Kalau habis melahirkan, kapan sucinya? Yang biasanya sucinya rata-rata 40 hari. Jadi artinya 40 hari lamanya istri kita itu habis melahirkan, kita tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Itu dalam masa nifas. Tapi rata-rata biasanya 40 hari itu sudah suci biasanya. Kalau masih belum, boleh. Bisa paham ya? Yang ketiga, dilarang kita berhubungan suami istri di dalam bulan Ramadan di siang hari. Tidak boleh. Di malam hari diperbolehkan. Bagaimana kalau seandainya terjadi khilaf saya terlakukan di siang hari dalam bulan Ramadan itu? Apa jalan keluarnya? Bayar kafarat namanya. Dalam agama kafarat namanya. Bahasa kitanya denda. Apa dendanya? Di zaman Rasulullah, dendanya itu dulu merdekakan budak. Kalau sekarang budak tidak ada lagi. Kalau seandainya tidak sanggup merdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Itu dendanya. Kalau dikerjakan di siang hari dalam bulan Ramadan itu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau 2 bulan berapa hari? 2 bulan berapa hari? 60 hari lebih kurang ya. 60 hari. Sudah 59 hari kita membayarnya puasanya. Hari yang ke-60 batal puasa kita. Ulang dari 1 kembali. Nah, jadi artinya di dalam bulan Ramadan itu hindari saja. Di siang hari, di malam hari. Kalau seandainya tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, ada jalan yang ketiga lagi itu membayarnya. Yaitunya kasih makan 60 orang fakir miskin. 60 orang makannya 3 kali sehari. Berarti 3 kali kita mengasih makannya. Pagi, zuhur, dan sore malam nantinya. 60 orang banyak. Jadi berat dendanya. Jadi artinya hindari berhubungan di dalam bulan Ramadan di siang hari dan di malam hari diperbolehkan. Bisa paham? Yang keempat, tidak boleh kita melakukan hubungan suami istri waktu kita melaksanakan ibadah ihram. Itu tidak boleh. Bisa paham ya? Ada 4 macam istri itu tidak boleh digauli. Yang pertama apa tadi? Istri dalam masa haid. Yang kedua, dalam masa nifas. Yang ketiga, dalam bulan Ramadan di siang hari, di malam hari diperbolehkan. Yang keempat, waktu melaksanakan ibadah ihram. Itu tidak boleh. Bisa paham ya? Itu kita diwajibkan untuk mandi. Mandi apa namanya? Mandi wajib. Jadi setelah kita melakukan hubungan suami istri itu, jangan kita kegiatan kita yang lain. Satu-satunya kegiatan kita adalah mandi dulu. Namanya mandi wajib. Kadang-kadang ada orang tuh kalau ketentuan dia sudah melakukan hubungan suami istri baru, oh kamari madalala. Nah, lah kamari pai-pai dia sudah punya. Satu-satunya kerja kita apabila kita sudah melakukan hubungan suami istri,
maka diwajibkan kita mandi, namanya mandi